Sampai begitu suaranya. Ya, kita suaranya. Ya. Jadi Linda masih di ini ya, masih di Indonesia. Indonesia ya. Ya, selamat pagi Pak. Ini hambanya Pendeta Dr. Randus Frederick Manuata. Shalom Pak Frederick. Senang sekali bisa berjumpa dengan kita ya pagi ini. Ya. Puji Tuhan, hambanya sudah bersama kita ya. Selamat pagi Pak Frederick. Pak Frederick, selamat pagi. Belum dibuka mungkin Pak John. Ya, mungkin mic-nya. Kita doakan supaya semua lancar ya di sana. Yang mana ya? Oke, mungkin kita sambil menunggu ya Bu Nini, Bu Rosalin. Ya. Mungkin bisa ini dulu, berdoa terlebih dahulu ya untuk pembukaan. Oke, kita akan berdoa bersama-sama. Pak Frederick Manuata, tolong doakan acara kami akan mulai. Ya, silakan Pak Frederick. Oh, mungkin masalah mungkin mic. Ya, enggak apa-apa. Mungkin Pak Bruri bisa doa pembukaan ya untuk acara kita. Oh, Pak Frederick sudah bisa. Pak Frederick sudah bisa. Silakan Pak Frederick. Mic-nya bisa dibuka. Oke. Ya, silakan Pak. Ya. Bisa langsung. Silakan Pak Frederick. Doa untuk kebaktian kita hendak mulai. Ya, ini masih terganggu tapi suara kedengaran, kita berdoa ya. Ya, silakan Pak. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah, yang melayakkan kami kembali di pagi hari ini boleh datang kepadamu, mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari yang baru di mana Tuhan akan berikannya bagi kami adalah kembali di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa mengingatkan dan memberikan bagi kami kekuatan untuk selalu hadir di hadapan Tuhan di pagi hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan menyerahkan semua kami yang ada di seluruh tempat di mana Tuhan Yesus berita firman Tuhan akan diberitakan dan kami akan mendengarkannya. Kami mohon kiranya Bapa yang kau menyatakan kasih dan kuasa-Mu bagi kami sekalian, baik hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, bahkan semua kami yang akan mendengarkan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami semua diberkati, sehingga kami tidak pulang dengan sia-sia, tetapi kami memperoleh berkat dan mujizat daripada berkat yang disampaikan pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyalurkan berkat-Mu, bahkan semua kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Frederick Manuata dari Bogor yang sudah berdoa ya untuk kebaktian kita. Tuhan berkati Pak Frederick. Salam buat Ibu. Oke. Amin. Puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah kita sambut host kita pagi ini, Ibu Nini Herawati dari Surabaya. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ya, silakan Bu Nini. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, shalom. Shalom Pak John. Ya, shalom. Shalom semua yang hadir pagi hari ini dengan maaf saya ini baru hadir ya, masuk ya. Saya akan membacakan yang tugas pagi hari ini, yaitu host saya sendiri, Ibu Nini Herawati dari Surabaya.
worship leader dan pembicara yang itu oleh Pastor John Sarbunan MA. Doa pepetik yang akan dinaikkan oleh Bapak Bruri Tikoalu dari Jerman. Pengumuman yang dibacakan oleh Ibu Jaju Eliwati Kuswandi dari Surabaya. Dan selanjutnya doa berkat selesai ya. Jadi kami persilakan Pak John untuk memulai pagi hari ini. Kita kesiapan hati dan pikiran kami semua tertuju pada pagi hari ini. Kami persilakan Pak John. Amen. Praise the Lord. Terima kasih host kita yang luar biasa, Ibu Nini Herawati. Mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yang terutama di dalam hidupku. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Segenap hati katakan haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Ini doa kami. Saya mau cinta Yesus. Mari yang cinta Yesus sembah Dia. Haleluya. Cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Ku mau cinta Yesus selamanya. Engkau Bapa di sorga. Bapa di sorga. Kami cinta Kau. Namamu ditinggikan di seluruh bumi. Oh, kerajaanmu ditegakkan dalam pujian. Yes Lord. Dan umatmu beritakan karyamu. Bapa di sorga. Bapa di sorga. Kami cinta Kau. Namamu ditinggikan di seluruh bumi. Kerajaanmu ditegakkan dalam pujian. Dan umatmu beritakan karyamu. Angkat suaramu. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang telah dan akan datang. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya.
Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, praise the Lord, yang telah dan akan datang. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya, haleluya, yang berkuasa selamanya. Ini doa kami, yang berkuasa selamanya. Selamanya. Angkat suaramu dan sembah Yesus. Sampai selamanya Engkau berkuasa, sampai selamanya Engkau berkuasa. Yesuslah Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Yesuslah Raja, haleluya. Darahmu berkuasa, haleluya. Kami menyembahmu, Yesuslah Tuhan. Oh, Yesus, kami puja, kami datang menyembahmu Tuhan. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan, ditinggikan dan dipuji. Yesus, katakan Yesus, kami puja, kami datang menyembah, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, katakan sama-sama, ditinggikan dan dipuji. Bersama katakan, oh, sembah dan puji penuhi takhtamu. Sembah dan puji penuhi takhtamu, kami menyembah. Sembah dan puji penuhi takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja, kami menyembah. Oh, sembah dan puji penuhi takhtamu, di hadapanmu kami menyembah. Sembah dan puji penuhi takhtamu selama-lamanya. Sembah dan puji penuhi takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja, ya Yesus. Yesus Tuhan adalah Raja. Ini doa kami Tuhan. Yesus Tuhan adalah, bersama katakan, Raja. Haleluya. Yesus Tuhan Raja. Terpujilah Tuhan, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa untuk firman Tuhan pagi ini, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Nini Herawati akan berdoa untuk firman Tuhan ya, sebelum disampaikan. Ya, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah bisa berkumpul kembali di pagi hari ini lewat CLCC Zoom ini Tuhan. Semua ini hanya oleh kemurahan dan kasih karunia-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa hadir pagi hari ini Tuhan dengan tidak kekurangan sesuatu apapun ya juga Tuhan. Biarlah Tuhan siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan iman percaya kami ya Tuhan. Dan kami boleh belajar melakukan dan untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan juga urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman pagi hari ini, yaitu Pastor John Sarbunan ya Tuhan. Biar Tuhan semuanya datang daripada-Mu ya Tuhan. Hikmat dan akal budinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Kami naikkan doa ini Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Nini Herawati. Amin. Sebelum firman disampaikan ya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian. Siapa percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita pagi ini. Amin. Ya, itulah sebabnya kita sadar bahwa lewat pujian penyembahan Tuhan bertakhta di atas pujian umatnya ya. Oke. Dan hari ini hari Minggu, saya ucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Kalau di Jerman hari ini hari Ibu ya, Bu Ros. Di Indonesia hari Ibu itu kalau nggak salah Desember tanggal 22 ya, Bu Nini, betul ya? Hari Ibu ya. Oke. Mari kita akan lihat firman Tuhan, sebuah tema yang saya angkat di pagi hari ini, yaitu mujizat menantimu. Indah sekali ya, mujizat menantimu. Menanti setiap kita. Nanti kita akan lihat bagaimana kita bisa mengalami mujizat yang menanti kita ini. Dan nats bacaan Alkitab kita di pagi ini terambil dari Yohanes 12 ayat 18, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Rosalin dari Jerman akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan malam hari ini, pagi ini ya di Indonesia. Ya, terima kasih Pak John kesempatan yang diberikan pada saya. Yohanes 12 ayat 18. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia membuat mukjizat itu. Amin. Amin. Bahwa ia yang membuat mujizat itu. Siapa yang buat mujizat itu? Yesus. Dan mujizat itu menanti kita semua pada pagi hari ini. Nah ini konteksnya pada waktu Yesus masuk di Yerusalem dan dielu-elukan sosaku ya. Dan mereka menyambut dia sebagai raja sosaku. Dan memang kalau kita lihat di pasal sebelumnya Yohanes 11 di sana mujizat kebangkitan terjadi ya. Yohanes pasal 2 mujizat pertama kali terjadi di Kana yang Yesus lakukan, air biasa diubah menjadi anggur yang lebih manis dari anggur yang disediakan Tuhan pesta, saudaraku. Luar biasa, saudara kasih Tuhan ya. Sampai pada Yohanes 12 ini, saudara, Alkitab mengakui saudaraku, sebab itu banyak orang pergi menyongsong dia ini Yesus. Alasannya kenapa? Karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Dan saya katakan buat kita sekalian, mujizat masih terjadi bagi orang yang percaya. Katakan amin. Ketika engkau percaya, disitulah mujizat terjadi. Nah, sebelum Lazarus dibangkitkan di Yohanes pasal 11, Yesus berkata kepada Marta, meskipun Marta sempat dia juga agak sedikit mencurahkan isi hatinya, unek-uneknya. Dia bilang, Tuhan, kalau engkau ada di sini, saudaraku tidak mati. Artinya, Marta mau berkata, Yesus ini sudah terlambat datang sehingga saudaranya yang sakit itu dan akhirnya mati. Itulah Lazarus. Dan Yesus cuma bilang, Marta, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Artinya apa? Mujizat yang Yesus akan lakukan termasuk membangkitkan orang mati. Saudaraku, dan memang dalam iman Kristen juga kita percaya ada mujizat kebangkitan orang mati. Saudaraku, kebangkitan itu ada dua. Kebangkitan itu bisa saja orang yang mati, saudaraku, dia dibangkitkan sebelum kedatangan Tuhan, saudaraku, atau orang yang sudah mati, dia dibangkitkan pada waktu kedatangan Tuhan. Itu yang pertama kali orang mati dibangkitkan. Baru kemudian orang yang masih hidup, yang tetap setia iring Tuhan, dia akan diangkat hidup-hidup. Itu yang disebut dengan rapture. Untuk bertemu Tuhan di dalam kemuliaannya. Saudaraku, ya. Jadi kira-kira kita akan mengalami mujizat yang mana? Tapi setidaknya selama kita hidup di bumi, yang namanya mujizat kesembuhan, mujizat keuangan, mujizat pertolongan Tuhan, dan masih banyak lagi. Paling tidak kita alami ini. Itu dalam hidup kita. Namun ingatlah bahwa mujizat yang terbesar, itu bukan sekedar orang sakit disembuhkan Tuhan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, lumpuh berjalan, bahkan yang mati dibangkitkan, termasuk yang sudah bangkrut, dipulihkan Tuhan sehingga diberkati lagi. Itu betul mujizat. Tapi itu bukan mujizat yang terbesar.
Mujizat yang terbesar adalah ketika seseorang membuka hati dan mengaku segala dosanya dan Tuhan mengampuni segala dosa dan kejahatan pelanggarannya sehingga benar-benar dia bertobat sungguh-sungguh dan disitulah dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidupnya. Yohanes 1 ayat 12. Diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Disitulah dia mendapatkan mujizat keselamatan. Amin. Ya, tadi malam kita mendengar bagaimana saudara Rio Firmansa dari keluarga Muslim saku ya, fanatik karena bapaknya orang Padang dan mamanya orang Palembang saku. Namun disitulah Tuhan datang menjumpai dia saku dan dia melihat bagaimana suasana sorga itu saku dan pengalaman itulah yang membuat dia akhirnya menerima Yesus. Dan saya tahu saudaraku, tidak ada doa yang sia-sia saudaraku ya. Tadi malam saya sampaikan ada 3 poin yang dimiliki oleh orang yang punya belas kasihan. Maka yang pertama dia berdoa minta jiwa-jiwa. Yang kedua dia bersedia untuk diutus Tuhan seperti Nabi Yesaya berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Dan yang ketiga dia bekerja saudaraku di ladang Tuhan saudaraku untuk pekerjaan Tuhan. Jadi melayani Tuhan tidak harus jadi pendeta. Kalau semua jadi pendeta, siapa jadi jemaat? Paling tidak apa yang menjadi profesi, apa yang menjadi bidangmu, ketika engkau melakukan itu dengan segenap hati untuk Tuhan, itu engkau sudah melayani Tuhan ya. Termasuk kita beribadah pagi ini pun tugas sebagai host, sebagai yang menaikkan doa profetik, yang menyampaikan pengumuman apa saja yang kita lakukan dengan segenap hati. Kolose 3 ayat 23 bilang kita lakukan bukan untuk manusia, kita lakukan untuk Tuhan. Dan saya percaya upah kita besar di sorga. Amin. Mujizat menantimu. Yang percaya mujizat menanti kita, lambaikan tangan sekali lagi. Dan mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, saudaraku, ada 3 rahasia kebenaran tentang mujizat menantimu. Nanti kita dapat baca dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat ke-46 sampai 48. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, yang pertama mujizat menantimu saudaraku itu terjadi bagi siapa? Yang pertama bagi orang yang ingat ya. Ingat saudaraku. Artinya jangan lupa ya saudaraku. Ingat, sama dengan mengingat akan mujizat pertama kali yang Yesus kerjakan di Kana, di Galilea. Kita lihat dalam Yohanes 4 ayat 46. Ya, Yohanes 4 ayat 46. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Amin. Amin. Mujizat tetap ada, tapi masalah juga tetap ada. Yang Yesus lakukan di Kana pada pesta perkawinan di sana, mujizat pertama kali air berubah menjadi anggur. Tapi di Kapernaum ada seorang pegawai istana, Alkitab berkata anaknya sedang sakit. Ini masalah saudaraku. Ya, mujizat terjadi tapi masalah juga ada. Mujizat terjadi, masalah ada, dan tetap mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara, yang Tuhan ingin mujizat menantimu ini kepada siapa? Kepada orang yang ingat ya atau mengingat akan mujizat pertama kali yang Yesus kerjakan di Kana, saudaraku. Saudara, ingatlah apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Pada waktu dalam pekerjaan, saudara, Tuhan memberi banyak mujizat dalam hidupmu. Dalam kesehatanmu, dokter vonis sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup, saudaraku, dan Tuhan lakukan mujizat itu. Dan itu Tuhan mau engkau ingat, saudaraku. Saya sampai hari ini tidak bisa melupakan mujizat yang Tuhan lakukan dalam hidup saya, saudaraku. Waktu dokter vonis, saya tidak mungkin bisa hidup, kalaupun hidup dalam keadaan cacat. Artinya lumpuh, nggak bisa berjalan. Lalu yang kedua, kalaupun hidup tidak bisa normal pikiran saya, saudara-saudaraku ya. Alias jam 8 lewat 15 menit miring saku. Nggak waras. Tapi Tuhan ajaib Bapak Ibu sekalian. Tuhan sembuhkan saya ajaib saudara-saudaraku. Sampai dokter berkata ini baru pertama kali mujizat terjadi di rumah sakit ini. Gara-gara pernyataan dokter itu semua biaya rumah sakit free. Kami bebas saudaraku. Tidak dibayar $1 Malaysia pun ya, karena waktu itu saya dirawat di rumah sakit Malaysia, tepatnya di kota Kinabalu, Queen Elizabeth Hospital. Dan yang luar biasa, malah rumah sakit yang bayar kepada kami saudaraku, karena mereka anggap ini kejadian langka, mujizat pertama kali terjadi. Dan disitulah kami diberi kesempatan 2 minggu melayani di Malaysia saudaraku. Jadi 1 hari melayani 3 kebaktian, pagi, siang, dan malam saudaraku.
Dan puji Tuhan Bapak Ibu, saya tidak bisa lupakan mujizat itu. Dan masih banyak mujizat lain yang Tuhan kerjakan. Jadi, saudaraku, mujizat menantimu. Menanti orang yang ingat ya, ingat. Mengingat akan mujizat pertama kali yang Yesus kerjakan di Kana. Mari kita lihat yang kedua. Mujizat menantimu. Bagi siapa? Yang kedua, ini bagi orang yang dengar. Ya, yang dengar atau dia mendengar kabar baik. Yesus kabar baik yang didengarnya dan kemudian dia datang pada Yesus. Jadi waktu dengar tentang Yesus, gak diam di tempat, datang pada Yesus. Mari kita lihat ya. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 47. Ya, Yohanes 4 ayat 47, ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Amin. Anaknya itu hampir mati. Artinya sudah dalam keadaan koma, tinggal titik saja selesai. Ya, ini siapa yang anaknya sakit? Alkitab bilang ya di ayat ini, ayat yang ke-46, Saudara, dikatakan di Kapernaum ada seorang pegawai istana. Nah, namanya tidak disebutkan, tapi paling tidak orang ini mewakili kita semua, selaku. Pada waktu dia sadar bahwa anaknya dalam keadaan sakit, dan Alkitab menyebutkan di ayat ini, selaku, ya, di ayat yang ke-47 ini, dalam keadaan hampir mati. Jadi lihat, mujizat menantimu, menanti siapa? Menanti yang kedua bagi orang yang mendengar, ya. Dia mendengar tentang Yesus kabar baik dan kemudian dia datang, saudaraku ya, dia datang kepada Yesus. Ya, ini mohon maaf ini signal terganggu sedikit ya. Saudaraku, Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi ketika engkau mendengar firman Tuhan, imanmu bertumbuh. Tapi kalau imanmu bertumbuh, hanya diam di tempat, tidak melangkah, tidak bertindak datang pada Yesus. Padahal Yesus sendiri berkata dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28, marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan beban berat, aku memberi kepadamu kelegaan. Saudaraku, kapan Tuhan memberi kelegaan? Bagi yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang dalam kesesakan diberikan kelegaan, yang dalam beban berat diberikan pertolongan. Pada waktu orang itu mau datang pada Yesus, ya saudaraku. Jadi dengar, yang kedua ini dengar ya. Dengar kabar baik. Yesus itu kabar baik saudaraku. Ya, ini sudah muncul. Jadi yang kedua, mujizat menantimu bagi siapa? Bagi orang yang dengar. Mendengar saudaraku. Mendengar tentang Yesus kabar baik. Yang didengarnya, kemudian dia datang kepada Yesus. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang kau dengar itu sangat menentukan kehidupanmu. Kau bisa kuat, engkau bisa lemah, engkau bisa menang, engkau bisa kalah, engkau bisa berdiri tegak, engkau bisa jatuh, tergantung apa yang kau dengar. Engkau bisa susah, engkau bisa senang, bahagia, tergantung apa yang kau dengar. Pastikan bahwa hari-hari ini dunia penuh dengan kabar-kabar buruk, kabar-kabar yang menakutkan, mengkhawatirkan, membuat banyak orang jadi stres, depresi. Tapi ketika engkau dengar firman Tuhan, kau dengar kabar baik tentang Yesus, penolongmu, pembelamu, penghiburmu, penyembuhmu, segalanya bagimu. Itu membuat hatimu berglori, membuat imanmu bertumbuh. Sehingga akibat dari imanmu bertumbuh, disitulah Tuhan melakukan mujizat. Amin. Mujizat menantimu. Siapa percaya pagi ini mujizat menanti kita? Yang percaya lambaikan tangan. Amin. Yang pertama ingat, yang kedua dengar ya. Tuhan ciptakan telinga untuk mendengar. Alkitab berkata barang siapa bertelinga hendaklah yang mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Wahyu 2 sampai Wahyu pasal 3 ya. Kita akan lihat yang ketiga mujizat menantimu. Bagi siapa? Mujizat menanti yang ketiga bagi orang yang perhatikan selakunya. Ini bicara orang yang serius. Orang yang memperhatikan akan perkataan Tuhan Yesus dengan sebaik-baiknya, saudaraku. Jadi selain kasih Tuhan, ketika orang memperhatikan akan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya, disitulah menyebabkan kuasa Tuhan terjadi dalam hidupnya. Mari kita lihat Yohanes pasal 4 ayat 48. Ya, Yohanes 4 ayat 48, maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Amin. Amin. Maka kata Yesus
Kepadanya, ini kepada orang bapak yang anaknya dalam keadaan sakit. Memang ini pergumulan orang tua kalau anaknya sakit itu rasanya hati sang bapak, hati sang ibu itu susah sekali, saudaraku. Dan di tengah-tengah kesusahan tidak boleh berdiam. Datang pada Yesus. Meskipun nanti mendengar jawaban Yesus ini seperti Yesus menegur dia, ya. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, apa yang terjadi? Kamu tidak percaya. Nah, ini iman siapa? Iman Thomas. Lihat dulu baru percaya. Kalau tidak lihat, kalau tidak alami, tidak percaya. Jangan sampai seperti itu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu adalah arti dari iman, definisi iman. Nah, kita sudah pelajari yang lalu ya, saudaraku. Kata iman diambil dalam bahasa Yunani artinya emun. Emun itu berarti kesetiaan. Saudaraku, hari-hari ini Bapak-Ibu sekalian, Tuhan akan menunjukkan mujizatnya kepada orang-orang yang punya emun, kesetiaan. Saudaraku, akibat dia setia kepada Tuhan, dia mendapatkan pistis, yang artinya keselamatan dari Tuhan. Sebelum dia diselamatkan masuk dalam kerajaan Allah, diselamatkan dari bahaya, dari musibah, dari segala macam. Kalau kemarin kita lihat di viralkan ya, ada bus yang bawa itu rombongan wisata sedang parkir dan tahu-tahu itu karena ada isu anak kecil yang tarik tuas dari rem tangan itu dan akibatnya bus itu meluncur masuk jurang, suatu mengerikan sekali Bapak Ibu. Sesaat kasih Tuhan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan 5 menit kemudian, 1 jam kemudian, atau besok dan minggu depan dan kapanpun. Yang jelas Bapak Ibu, kita perlu minta proteksi daripada Tuhan ya. Dan mujizat-mujizat ajaib dari Tuhan itu sedang menanti kita, termasuk perlindungan Tuhan. Siapa percaya hari ini Tuhan menyertai kita? Siapa percaya sepanjang ini, minggu ini Tuhan menyertai kita? Siapa percaya tahun ini Tuhan menyertai kita? Tahun depan Tuhan menyertai? Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, banyak mujizat-mujizat ajaib itu terjadi, saudaraku. Jadi yang Tuhan mau yang ketiga ini, mujizat menanti orang yang memperhatikan firman itu jauh lebih baik daripada mempersembahkan korban, suatu mendengar itu lebih baik. Dan ini bicara tentang orang yang serius, ya. Pertama, orang yang ingat akan mujizat Tuhan. Yang kedua, saudaraku, orang yang kedua apa tadi, saudaraku? Dia mendengar, ya, selalu mendengar, saudaraku. Dia ingin dengar akan firman Tuhan. Yang ketiga, dia perhatikan. Ya, memperhatikan firman. Ini bicara tentang orang yang serius. Jadi ketika engkau serius dengan Tuhan, nah disitulah menentukan apa yang akan engkau dapatkan. Ya, ketika engkau serius dengan Tuhan, Tuhan lebih serius lagi dengan saudara sekalian. Saudara masih ingat dalam Injil Markus pasal 5 ada 2 peristiwa yang Yesus lakukan. Pertama, dia membangkitkan Yairus, anaknya yang sudah mati, dan Yesus berkata, tenang, percaya saja, jangan takut. Ayat ini sudah membuat iman saya bangkit dan saya berkata, hai John, tenang, percaya saja. Bapak Ibu sekalian, seketika itu iman saya bangkit dan saya deklarasikan ayat itu benar-benar saya alami mujizat satu. Karena pada waktu sebelumnya saya dalam keadaan merasa sesak sekali. Di dada saya seperti ada yang menusuk dengan benda yang tajam, sakit sekali. Dan itu membuat saya tidak bisa tidur suatu. Dan yang saya lakukan, saya bangun dan saya perkatakan firman itu. Jadi sampai suatu menjelang pagi saya terus deklarasikan firman itu. Akhirnya benar-benar saya sembuh. Saya tatap wajah saya di depan cermin, saya berkata, hai John, Tuhan katakan padamu, tenang, percaya saja. Dan mujizat terjadi, Bapak Ibu. Ya. Lalu peristiwa yang kedua yang Yesus lakukan, saudaraku, bagi seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Saudara, Alkitab berkata dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dan dia mendekati Yesus dari belakang. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Nah, ini orang yang serius dengan Tuhan. Dia tidak pernah berhenti melangkah, tidak pernah berhenti mendekati Yesus. Dengan iman, saudaraku. Dia bilang, asal ku jamah saja ujung jubahnya. Dia mungkin nggak berkata, mungkin dia nggak bisa menjamah kakinya atau tangannya Yesus, tapi ujung jubahnya, aku sembuh. Itu iman. Dan ternyata Yesus merasakan ada tenaga, ada kuasa, ada sesuatu yang mengalir keluar dari tubuhnya, masuk kepada seseorang, kepada siapa? Wanita yang sakit pendarahan 12 tahun ini. Saudaraku, nah wanita yang sakit 12 tahun ini menggambarkan kehidupan kita semua yang butuh Yesus dan mujizat masih menanti kita semua, ya. Asal kita serius dengan Tuhan. Kita lihat apa hasilnya. Hasil yang pertama, saudaraku, bagi orang percaya yang taat pada firman, saudaraku, dia itu menjadi penyalur,
ya menjadi penyalur mujizat. Mari kita lihat. Yohanes pasal 4 ayat 46. Yohanes 4 ayat 46, maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Amin. Amin. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana. Dia hanya pegawai saja, bukan sebagai bos atau sebagai raja ya. Sebagai pegawai istana, anaknya sedang sakit. Dan menurut saudara, anak yang sakit ini disembuhkan nggak? Pasti disembuhkan ya. Karena Yesus sebagai penyalur mujizat itu benar-benar menyembuhkan anaknya itu, saudaraku. Ini yang pertama. Kita lihat hasil yang kedua, mujizat menantimu. Saudara lihat, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Ada hasrat yang begitu kuat untuk mendapatkan kesembuhan. Katakan amin. Jadi ini ibarat magnet ya, hasrat yang kuat ini untuk mendapatkan kesembuhan. Magnet ini menarik satu benda untuk datang menempel padanya. Kita lihat Yohanes 4 ayat 47. Yohanes 4 ayat 47, ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Amin. Sebab anaknya itu hampir mati. Jangankan hampir mati, yang sudah mati pun Yesus bangkitkan. Saya lihat, bagi orang-orang yang percaya itu, di hati mereka itu ada iman, itu bagaikan magnet yang menarik kuasa Tuhan, kesembuhan mengalir dalam tubuhnya. Katakan amin. Soalku, dokter boleh berkata apapun tentang penyakit saudara, tentang kesehatanmu, tetap engkau percaya kepada firman Tuhan. Ya, hidup kita ini bukan ditentukan dari apa kata dokter, tapi hidup kita ini juga ditentukan dari apa kata firman, saudaraku. Saudara, hidup kita bukan karena berdasarkan kenyataan yang kau lihat, kenyataan yang kau dengar, kenyataan yang kau rasakan, tapi kita hidup ini, saudaraku, berdasarkan, saudaraku, keyakinan, saudaraku, kepercayaan iman kita kepada Tuhan. Amin. Ya, jadi bagi orang percaya yang taat pada firman, ada hasrat yang kuat untuk mendapat kesembuhan, ya, saudaraku. Bapak Ibu, saya tanya, dokter bisa sakit? Bisa. Dokter bisa mati? Bisa. Kenapa? Karena dia juga manusia. Memang kelebihan dia diberikan pengetahuan untuk mendapatkan ya ilmu pengetahuan untuk berobat pasien-pasien yang sakit. Tapi ingatlah Bapak Ibu sekalian, dokter bukan segalanya, dia cuma alat. Tetapi yang Tuhan mau, kau beriman kepada Yesus, sumber kesembuhan, dokter di atas segala dokter, dokter yang ajaib, tabib yang heran yang menyembuhkan kita semua. Katakan amin. Apakah salah kita pergi ke dokter? Tidak salah, saudara. Kita pergi ke dokter. Tapi iman kita tetap pada Yesus, ya, yang akan memberkati dokter itu, memberkati obat yang kita minum, sehingga bisa menolong kita semua. Katakan amin. Yang ketiga yang terakhir, mujizat menantimu bagi orang percaya yang tidak melihat tanda dan mujizat, namun dia tetap percaya meskipun yang lain dia tidak percaya, Bapak Ibu. Mari kita lihat Yohanes pasal 4 ayat 48. Ya, Yohanes 4 ayat 48, maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Amin. Amin. Kalau orang belum atau tidak melihat tanda dan mujizat, maka apa yang terjadi? Yesus bilang, kamu tidak percaya. Jadi ini namanya iman Thomas, lihat dulu baru percaya, saudaraku ya. Thomas waktu dengar kesaksian teman-temannya, kami sudah melihat Yesus menampakkan diri, dan Thomas bilang, aku tidak akan percaya sebelum aku melihat tangan yang berlubang paku itu, sebelum aku melihat lambung yang berlubang itu, aku sekali-kali tidak percaya. Dan tiba-tiba Yesus nampak, muncul di depan Thomas, dan Yesus bilang, Thomas, ini lihat tanganku. Sekarang kamu pegang, kamu raba, lihat ini lambungku, ada bekas lubang paku ini. Supaya jangan lagi kamu tidak percaya, melainkan percaya. Langsung Thomas bilang apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Yesus bilang, karena engkau melihat, maka engkau percaya. Yesus katakan, berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Ya, saudaraku, mujizat menantimu bagi orang yang tidak melihat tanda dan mujizat, namun dia tetap percaya.
Meskipun yang lain tidak percaya, walaupun dia tidak melihat, dia tidak mengalami itu. Namun kita tetap percaya, Bapak Ibu ya. Saudara kasih Tuhan, hari ini tetap miliki iman. Bahwa bersama dengan Tuhan, mujizat ajaib masih terjadi dalam kehidupan kita semua. Mari Bapak Ibu sekalian yang percaya, kita katakan sama-sama pagi hari ini. Angkat tangan saudara. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah kebajikan kemurahan selalu mengikutimu. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai tofan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Yang percaya angkat tanganmu, katakan bersama-sama. Aku percaya berkat-Mu atasku. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, nyatakan imanmu pada Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Yesus. Amen. Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa bersama-sama kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Andrews Frederick Manuata dari Bogor. Sekali lagi ya, berdoa untuk kita semua yang hadir di pagi hari ini, supaya Tuhan kuatkan iman anak-anak Tuhan pagi ini, karena mujizat masih menanti kita semua. Haleluya. Ya, silakan Pak Frederick. Bisa menaikkan doanya. Oke, mungkin masalah signal ya. Ya, mungkin Bu Nini bisa berdoa aja, enggak apa-apa, untuk kita semua pagi ini. Ya, mari kita sekali lagi sama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bila firman-Mu ini Tuhan, boleh menjadi mengingatkan kita Tuhan, akan kebaikan Tuhan, akan mujizat-mujizat-Mu ya Tuhan. Dan kami tetap percaya Tuhan, bahwa kami tetap percaya mujizat Tuhan ada dan masih berlaku sampai hari ini dan sampai selamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah kuat iman percaya kami Tuhan, dan kami akan mengingat akan terus kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan juga berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Apapun Tuhan, tambah-tambahkan Tuhan kesehatannya Tuhan, juga keperluan untuk kehidupan, untuk pelayanan Tuhan. Apapun yang diperlukan Tuhan, Tuhan sudah mencukupkan semuanya Tuhan. Saya ya Tuhan, juga untuk keluarganya Tuhan, untuk Bu Sinta, anak-anaknya Tuhan, dan keluarga besarnya Sarbunannya Tuhan. Tuhan telah melindungi semua dan mencukupkan semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga kami yang sudah hadir pagi hari ini, kami sudah kuat, iman kami percaya, sudah mendengar. Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa ini Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Oke, saya ingin supaya kita
bisa kembali ini ya, mengingat akan firman Tuhan ini. Yang pertama, jadi itu semua bicara di bagian kepala kita ya saudaraku. Jadi yang pertama ingat, amin ya, di sini ya. Coba saudara pegang kepala saudara, bilang ingat ya, di sini. Lalu kemudian apa? Dengar, telinga. Lalu kemudian apa? Perhatikan, mata. Mata perhatikan. Sekali lagi, ingat, dengar, perhatikan. Jadi dekat sekali ya. Ingat, dengar, mata. Jadi itu semua di bagian kepala ini. Supaya kita tidak lupa. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Orang-orang yang luar biasa. Mujizat masih menantimu. Amin. Ya, kembali pada host kita pagi ini. Ibu Nini Herawati. Ya, sekali lagi Pastor John Sarbunan, kami mengucapkan banyak terima kasih karena oleh firman Tuhan pagi hari ini kami semakin kuat dan semakin lagi mengingat terus dan mendengar dan bahkan memerhatikan semua kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan. Kita akan mengalami semua yang percaya pagi hari ini kami mengalami mujizat Tuhan. Terima kasih Pak John. Dan Tuhan memberkati semua beserta keluarga besar Sarbunan. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan, kita akan menaikkan doa properti yang akan dinaikkan oleh Bapak Bruri lalu dari Jerman. Kami persilakan Pak Bruri. Terima kasih Bu Nini kesempatan diberikan pada saya. Ya, sama-sama. Shalom semuanya, selamat pagi. Shalom, selamat malam Pak Bruri waktu Jerman. Sekarang kita masuk untuk menaikkan doa profetik. Doa profetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang Amin. banyak bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Bruri Tikwalu dari Jerman. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bu Rosalin. Amin. Terima kasih Pak Terima John. kasih Pak John. Ya, terima kasih Pak Bruri yang sudah menaikkan doa properti pagi hari ini.
Kami Ya, iman sama-sama. semua dan kami percaya ya Tuhan. Tuhan sudah melakukan semua dan kita percaya, tetap percaya bahwa doa-doa prophetik ini kita sudah alami Bapak Ibu ya. Amin. Terima kasih. Amin. Dan selanjutnya kita akan mendengar pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Jaju Eliwati Kuswandi dari Ya. Surabaya. Silakan Ibu Jaju. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, halo, selamat pagi. Bu. Shalom. Saya akan mengumumkan info gereja JLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte atau perpuluhan atau misi penginjilan atau gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA CLCC dengan nomor 0331 268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 0813 30692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadat doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 8 malam. Mari kita bergabung dalam ibadat Zoom bagi Gereja JLCC dimulai pukul 4 pagi. Mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan hari baru. Ya. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Doakan acara pernikahan kudus di Gereja JLCC Surabaya yang diadakan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, pasangan dari Bapak Yohanes dan Ibu Ingrid. Info penting spesial Happy Birthday Mei 2023. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja JLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati dengan nomor 081314162202. Demikianlah info Gereja JLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang pengumuman yang sudah disampaikannya oleh Ibu Jaju Eliwati Kuswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Jaju. Ya, makasih Pak John. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Jaju yang sudah memberikan pengumuman pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah pagi hari ini, kita nanti akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala kita, yaitu Pastor John Sarbunan MA. Dan seluruhnya saya mengucapkan terima kasih semua Bapak Ibu yang sudah hadir pagi hari ini, dan semuanya kita sudah menerima janji-janji Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan yang pasti kita alami karena kita percaya ya Bapak Ibu ya. Karena tadi kita sudah mengingat, mendengar, dan sudah. Nah, yang ketiga boleh menjawab. Ini melihat ini apa? Ya. Mendengar, melihat ya. Terima kasih, dan kita akan terus melakukan kerjaan karena semua ini kita akan menyenangkan hati Tuhan Bapak Ibu ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Bruri dan Ibu Rosalin yang di Jerman pada malam hari ini ya. Terima kasih dan semoga beristirahat dengan
Baik ya Bapak Ibu. Dengan Bapak Fredrik, terima kasih juga yang sudah hadir pagi hari ini. Bu Sinta, dengan Cindy, adik Cindy dan adik Yohan, dengan Pak Tirto yang sudah hadir pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati semua pagi hari ini, dan kami persilakan Bapak Gembala kita untuk memberkati kita semua, dan kita akhiri ibadah pagi hari ini. Selamat pagi semua Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami yakin akan firman-Mu Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan, ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Mari pegang teguh janji Tuhan. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan. Meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yang percaya, katakan bersama, Yesus, Yesus, ku percaya, mujizat ada di tempat ini. Katakan dengan iman, ku disembuhkan, ku dipulihkan, Yesus ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya, mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan, Yesus ku percaya. Ku disembuhkan, ku dipulihkan, Yesus ku percaya. Yesus, Yesus ku percaya. Haleluya. Yesus, Yesus ku percaya. Yesus ku percaya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian yang percaya, angkat kedua tanganmu, sebab Tuhan sedang menyembuhkan engkau, Tuhan sedang memulihkan engkau, dan engkau terima dengan iman. Pagi ini kesembuhan sudah terjadi bagi tubuhmu yang sakit. Tuhan beri engkau kekuatan, kemenangan, pertolongan. Tuhan berikan engkau terobosan-terobosan di dalam keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu. Bahkan di dalam pelayanan, Tuhan berkati semua yang hadir pagi ini. Berkati Tuhan, host yang sudah memimpin pagi ini, Ibu Nini Herawati, bersama keluarga besar Herawati Koswandi di mana saja mereka berada. Tuhan juga memberkati ya Tuhan Pak Bruri Tikualu bersama Bro Salin yang ada di Jerman. Tuhan memberkati juga Ibu Jajuk Eliwati Koswandi yang sudah menyampaikan pengumuman. Tuhan berkati pelayanan saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus. Dan Tuhan berkati hamba-Mu Pendeta Dr. Andreas Fredrik Manuata, berkati bersama dengan istri dan anak-anaknya Tuhan. Mendoakan Marcel dalam pelayanan, Tuhan sertai dia. Untuk pelayanan bulan Agustus, Pak Fredrik di Pulau Wetar, Tuhan sertai, berkati dan urapi lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan, aku percaya hari ini mujizat sudah terjadi bagi semua yang datang mencari Tuhan. Sebagaimana Engkau menyembuhkan orang-orang sakit di zaman Engkau hadir di bumi ini, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu juga di pagi ini. Di dalam nama Yesus, sembuhkan roh, jiwa, tubuh, bahkan keuangan, ekonomi, bisnis, pekerjaan, pelayanan mereka. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Di tangan-Mu ada kuasa,
Di hati pikiranmu ada kuasa. Apa yang engkau pikirkan, apa yang kau ingat, apa yang kau dengar, apa yang kau perhatikan, itu menentukan akan mujizat Tuhan yang menantimu pagi ini. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keturunanmu, anak cucumu, diberkatilah studi mereka, diberkatilah pekerjaan mereka, diberkatilah juga kesehatan tubuhmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah bisnis, karir, pekerjaanmu, dan diberkatilah pelayananmu. Tuhan buat engkau bertambah-tambah dan tidak berkurang-kurang, tetap naik dan tidak turun, berhasil dan tidak gagal, menang dan tidak kalah, beruntung dan tidak rugi, mengalami kemujuran bukan kemalangan, tetap sehat dan tidak sakit, tetap kuat dan tidak lemah, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Di dalam nama Yesus akan ada kelimpahan dari seberang laut beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa datang kepadamu. Mari semua yang percaya terima berkat, terima mujizat, terima kesembuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat hari malam, Minggu, Pak Pak John. Tuhan berkati, Ya, Pak Tuhan Bros. berkati. Selamat beristirahat ya. Ya, terima Ya. kasih. Amin. Terima kasih Bu buat Jaju. pelayanannya. Ya, Terima kasih Bu Nini. Nini. Pelayanan, Sama-sama, Bu Pak Jaju, John. berkati ya. Ya, Pak Fredrik, terima Terima kasih. ya. Salam buat Pak Ibu ya dan Fredrik, ya. anak-anak. Tuhan berkati Bu kita Sinta, semua. ya. Amin. Ya, Sampai jumpa ya. lagi nanti malam teman-teman Sampai semua. jumpa. God bless you. Bye-bye. Bless you all. Bye-bye. Bye. Amin. Ya.